Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat kesehatan yang kita peroleh pada hari ini, sehingga kita boleh menghadiri dan berpartisipasi dalam suatu acara penting sosialisasi perpajakan untuk UMKM yang diselenggarakan oleh Kompartemen Akuntan Kantor Jasa Akuntan dan Kompartemen Perpajakan Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyapa jajaran Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, Manajemen Eksekutif Ikatan Akuntan Indonesia, Ibu Dr. Susan Sutejo selaku Ketua dari Kompartemen Akuntan Kantor Jasa Akuntan Ikatan Akuntan Indonesia, jajaran pengurus Kompartemen Akuntan Perpajakan Ikatan Akuntan Indonesia, dan jajaran pengurus Kompartemen Akuntan Kantor Jasa Akuntan Ikatan Akuntan Indonesia, tentunya para narasumber yang mengisi acara kita pada siang hari ini, Bapak Dr. Waluyo, selaku pengurus Kompartemen Akuntan Perpajakan Ikatan Akuntan Indonesia, Ibu Atik Sri Purwantiningsi, selaku pengurus dari Kompartemen Akuntan Kantor Jasa Akuntan Ikatan Akuntan Indonesia, Bapak Dr. Febrian Kuarto, selaku pengurus Kompartemen Akuntan Kantor Jasa Akuntan Ikatan Akuntan Indonesia yang kali ini bertindak sebagai moderator, tentunya para hadirin, peserta, dan undangan yang berbahagia. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian kita yang berkontribusi bukan hanya dalam penciptaan lapangan pekerja, tetapi juga dalam pengembangan inovasi dan kreativitas. Namun, perlu kita akui bahwa tantangan dalam memenuhi kewajiban perpajakan seringkali terasa berat dan rumit, terutama bagi para pelaku usaha yang masih dalam tahap awal ataupun yang sedang berkembang. Tujuan dari acara ini adalah untuk menjembatani kesenjangan informasi dan memperkuat pemahaman kita mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, serta untuk membagikan praktik terbaik dalam pengelolaan pajak yang efisien dan efektif untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau kita kenal dengan sebutan UMKM. Kami berharap melalui diskusi dan sesi interaktif dalam sosialisasi perpajakan untuk UMKM kali ini, Bapak dan Ibu serta hadirin akan mendapatkan wawasan baru dan solusi praktis yang dapat diterapkan dalam usaha yang dimiliki oleh Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Bapak, Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang akan saya singgung, akan saya bahas sesuai dengan agenda yang ada di layar. Pertama, nanti saya akan menjelaskan sekilas mengenai pengertian dan kriteria UMKM, peran strategis UMKM dalam perekonomian, tarif PPh untuk UMKM, insentif pajak, ketentuan apabila bertransaksi dengan pemungut ataupun pemotong, kewajiban pelaporan, dan terakhir adalah peran serta Direktorat Jenderal Pajak dalam mendukung UMKM. Tentunya nanti apa yang akan saya sampaikan ini akan dibahas lebih dalam, lebih lanjut oleh para narasumber yang nanti akan dipandu oleh moderator. Lanjut slide berikutnya. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.
Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Demikian batasan definisi dari usaha mikro, kecil maupun menengah. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentunya kita tahu bahwa usaha mikro itu memiliki kriteria modal usahanya tidak lebih dari 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Ya, jadi di luar tanah dan bangunan ya, itu modal usahanya tidak lebih dari 1 miliar rupiah. Sedangkan hasil penjualan tahunan tidak lebih dari 2 miliar rupiah. Inilah yang kita sebut dengan usaha mikro. Sedangkan selanjutnya usaha kecil adalah usaha yang modal usahanya lebih dari 1 miliar sampai dengan 5 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan atau bangunan. Jadi di luar tanah dan atau bangunan modal usahanya lebih dari 1 miliar, namun tidak lebih dari 5 miliar rupiah. Sedangkan hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar sampai dengan 15 miliar rupiah. Ini adalah kriteria dari usaha kecil. Jadi kriterianya ada dua ya, modal usaha dan hasil penjualan tahunan atau turnover atau omset tahunannya. Sedangkan usaha menengah, modal usahanya lebih dari 5 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan atau bangunan usaha. Sedangkan hasil penjualan tahunan atau turnover tahunannya atau omset tahunannya lebih dari 15 miliar sampai dengan 50 miliar rupiah. Jadi ini adalah kriteria ya dari UMKM berdasarkan modal usaha dan hasil penjualan tahunannya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Slide berikutnya kita akan melihat Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, bahwa jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2021, sebagaimana ada dalam tayangan slide yang saya tampilkan, itu kurang lebih 5.550 usaha besar. Sedangkan usaha menengahnya, pelaku usahanya berjumlah 44.728. Ya. Sedangkan usaha kecil itu 193.959. Sedangkan usaha mikro, pelaku usahanya itu sebanyak hampir 64 juta, tepatnya 63,96 juta pelaku usaha mikro. Ini adalah gambaran dari pelaku usaha Indonesia berdasarkan kriteria usaha besar, menengah, maupun usaha kecil dan mikro. Dan kita lihat bahwa usaha mikro ini pelaku usahanya sangat banyak, hampir 64 juta pelaku usaha. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat di slide ini, ternyata UMKM ini benar-benar akar rumput ekonomi Indonesia. Ya, karena apa? Karena 97% tenaga kerja itu diserap oleh sektor UMKM. Sedangkan sektor ini juga menyumbang 57% PDB kita, ya produksi domestik bruto. Sedangkan untuk ekspor, ya UMKM ini memberikan kontribusi kurang lebih 15% dari ekspor nasional.
Jadi secara data statistik ini menunjukkan bahwa UMKM kita ini memiliki kedudukan peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tadi saya sudah sebutkan bahwa jumlah UMKM kita itu ya totalnya kurang lebih 64,2 juta. Ya, ini sudah termasuk yang mikro yang hampir 64 juta ditambah yang kecil dan menengah. Jadi totalnya 64,2 juta. Sangat banyak ya. Kemudian yang ber-NPWP baru 3,11%. Ini merupakan jumlah yang tercatat ya, yang sudah ber-NPWP. Sedangkan kontribusinya ya UMKM ini ya terhadap penerimaan nasional di sektor perpajakan itu 0,59%. Jadi hampir 0,6% lah kontribusi dari PPh final ya terhadap penerimaan pajak secara nasional. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Dalam slide ini kita akan membahas mengenai tarif dan cara menghitung PPh UMKM. Pertama ingin saya sampaikan bahwa tarifnya adalah 0,5% dan bersifat final. Penghitungannya dari omset atau peredaran bruto. Ya, ini adalah fasilitas yang diberikan kepada UMKM. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Terkait dengan insentif pajak, perlu kami sampaikan bahwa pengenaan PPh final 0,5% tersebut berlaku 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi. Ya, setelah 7 tahun tentunya berlaku ketentuan umum. 4 tahun berlaku untuk wajib pajak badan yang berbentuk selain PT, yaitu koperasi, persekutuan komanditer, firma, BUMDes, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang. Dan jangka waktu 3 tahun bagi wajib pajak badan yang berbentuk PT. Sebagai informasi, jangka waktu tersebut tentu mulai dihitung berlaku sejak tahun pajak wajib pajak bersangkutan terdaftar. Jadi untuk tadi untuk orang pribadi ataupun badan, yaitu jangka waktu yang saya sebutkan di atas itu berlaku sejak dia terdaftar. Ya. Sedangkan untuk BUMDes atau perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang tersebut mulai berlaku sejak tahun peraturan pemerintah yaitu PP 55 tahun 2022 ini mulai berlaku. Jadi kapan mulai berlakunya? Tentu untuk BUMDes dan perseroan perorangan tadi itu mulai berlaku sejak PP nomor 55 tahun 2022 ini mulai berlaku. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, insentif pajak lainnya selain 0,5% final dari omset atau peredaran usaha juga diberikan bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran usaha omset tidak lebih dari 500 juta, maka diperlakukan sebagai bukan objek PPh final. Artinya, peredaran usaha sampai dengan 500 juta itu tidak dikenain pajak penghasilan. Kemudian yang berikutnya adalah bagi wajib pajak badan yang memiliki peredaran usaha atau omset tidak lebih dari 50 miliar, ya, mendapatkan pengurangan tarif PPh badan sebesar 50%. Jadi fasilitas ini dapat dinikmati oleh UMKM badan yang berbentuk badan hukum, ya, yang telah melewati jangka waktu 3 atau 4 tahun sehingga tidak dapat lagi menerapkan PPh final 0,5%, namun dia dikenakan PPh umum dengan diskon 50%. Jadi
ini adalah insentif lain yang dapat dinikmati oleh UMKM, baik orang pribadi maupun yang berbentuk badan hukum. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di slide berikutnya ini, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ini menyangkut tarif ya tadi. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi yang sudah melewati jangka waktu 7 tahun, sehingga tidak dapat menerapkan tarif PPh final 0,5%, maka dia bisa menggunakan tarif pasal 17 dengan menggunakan norma penghitungan, ya, sesuai dengan klasifikasi usahanya. Kemudian untuk WP Badan yang sudah melewati batas waktu 3 tahun untuk PT maupun 4 tahun untuk badan hukum selain PT, maka mereka dapat menggunakan tarif PP pasal 17 kali penghasilan neto. Ya, artinya laba bersihnya. Ya. Nah, tentunya tadi saya sebutkan di atas masih mendapatkan pengurangan tarif 50% bila mana size dari peredaran usahanya tidak lebih dari 50 miliar. Maka dia tentu mendapatkan insentif tambahan berupa diskon 50% tarif PPh badannya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita akan membahas mengenai ketentuan jika bertransaksi dengan pemungut atau pemotong. Bagaimana supaya pemungut maupun pemotong yang menjadi lawan transaksi dari UMKM dapat memotong memungut PPh final 0,55% sesuai dengan PP 55 tahun 2022, maka wajib pajak UMKM tersebut harus mengajukan permohonan surat keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak, ya, supaya ketika berhadapan dengan, katakanlah dengan instansi pemerintah atau BUMN, maka UMKM tadi akan dipotong atau dipungut PPh final 0,5% dari omset. Untuk itu dia harus mengajukan permohonan surat keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak. Kita lanjutkan ke slide berikutnya untuk melihat contoh format permohonan surat keterangan wajib pajak agar dikenai PPh final 0,5%. Ini adalah contohnya Bapak dan Ibu sekalian, ya, formatnya. Kita lanjut slide berikutnya untuk melihat contoh surat keterangan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak terkait dengan wajib pajak UMKM yang dikenakan PPh final. Jadi contohnya seperti ini yang akan dikeluarkan, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentunya UMKM sebagaimana wajib pajak lainnya punya kewajiban pelaporan ya. Kalau wajib pajak orang pribadi, ya tentu dia wajib menyampaikan SPT 1770, ya. Sedangkan untuk wajib pajak badan, tentu dia wajib untuk menyampaikan SPT 1771. Ya, belum lama ini, kemarin adalah batas akhir, ya, kita menyampaikan SPT 1770. Sedangkan akhir bulan ini adalah batas akhir kita menyampaikan SPT 1771 untuk badan. Jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk menyiapkan SPT tahunan PPh-nya, baik OP maupun badan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita mengetahui bahwa UMKM ini adalah sektor usaha yang banyak mendapatkan perhatian oleh para pihak, termasuk Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Ya. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sangat mendukung pertumbuhan dan berkelanjutan UMKM di Indonesia dengan salah satu programnya yaitu Business Development Services yang merupakan program Direktur Jenderal Pajak terkait pemberian pelatihan dan bimbingan perpajakan dalam program pembinaan UMKM. Diharapkan UMKM akan dapat mempelajari materi perpajakan, pembukuan, pencatatan, financial planning, marketing, ataupun materi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dari para UMKM yang dibina.
Dan tentunya UMKM juga mendapatkan perhatian dari banyak pihak termasuk perguruan tinggi, Ikatan Akuntan Indonesia, maupun asosiasi profesi lainnya, perbankan, semuanya sangat tertarik untuk berpartisipasi mendukung UMKM di Indonesia agar naik kelas, entering the new level. Semoga impian ini dapat kita realisasikan untuk kemajuan UMKM di Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya opening speech yang saya sampaikan, saya ucapkan selamat mengikuti sosialisasi perpajakan untuk UMKM pada hari ini. Mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dengan semangat belajar dan berbagi demi kemajuan UMKM dan perekonomian Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri opening speech pada hari ini, izinkan saya mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk mengunjungi channel YouTube saya, Prof. John Hutagaul, untuk dapat memperoleh materi saya pada hari ini, maupun materi-materi pajak yang Bapak Ibu butuhkan untuk pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan atau untuk melengkapi pemahaman Bapak Ibu di bidang perpajakan. Atas perhatian Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.